Pada hari Jumat, 13 Juni 2025, sesuatu yang luar biasa terjadi di langit Timur Tengah. Jet tempur siluman F-35I Adir milik Israel terbang hampir 2.000 km ke dalam wilayah Iran dan berhasil menyerang lebih dari 100 target tanpa memerlukan setetes bahan bakar pun dari tanker udara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pertempuran, pesawat tempur siluman telah dimodifikasi secara rahasia untuk mencapai apa yang dianggap mustahil oleh banyak orang, yakni mempertahankan tanda radar tak terlihat sambil membawa cukup bahan bakar untuk salah satu serangan presisi jarak jauh yang pernah dilakukan. Dua pejabat pertahanan Amerika Serikat yang berbicara secara anonim mengonfirmasi bahwa Israel dan Amerika telah berkolaborasi dalam modifikasi rahasia pada sistem bahan bakar F-35 yang memungkinkan misi bersejarah ini. Namun, inilah yang membuat pencapaian ini benar-benar luar biasa. Mereka berhasil menambahkan bahan bakar ekstra dalam jumlah besar tanpa mengorbankan fitur siluman paling penting pesawat, yaitu kemampuannya untuk tetap hampir tidak terlihat oleh sistem radar musuh. Apa yang akan Anda temukan adalah bagaimana para insinyur Amerika dan Israel berhasil mewujudkan salah satu kemajuan paling signifikan dalam teknologi pesawat tempur siluman sejak F-35 pertama kali terbang. Implikasi dari terobosan ini jauh melampaui satu operasi militer saja. Kisah ini dimulai dengan masalah mendasar yang telah mengganggu para perencana militer selama beberapa dekade. F-35A Lightning II standar memiliki jangkauan tempur yang dinyatakan secara publik sekitar 1.239 km, sementara jarak terpendek antara Israel dan Iran sekitar 1.000 km atau 620 mil sekali jalan. Itu mungkin tampak seperti jangkauan yang cukup, tetapi ingat, misi tempur memerlukan cadangan bahan bakar untuk bermanuver, menyerang target, dan menghadapi situasi tak terduga. Terbang ke Iran dan kembali bukanlah tantangannya. Pesawat itu harus membawa cukup bahan bakar untuk berkeliaran di atas sasaran, terlibat dalam pertempuran, dan kembali pulang dengan selamat. Selama bertahun-tahun, keterbatasan jangkauan ini memaksa para perencana militer untuk mengandalkan tanker pengisian bahan bakar udara. Pesawat besar dan rentan ini bertemu pesawat tempur di udara untuk mentransfer bahan bakar. Namun, pesawat tanker menghadirkan risiko besar di wilayah udara yang diperebutkan. Mereka besar, lambat, dan sama sekali tidak berdaya menghadapi rudal permukaan ke udara modern. Iran telah menghabiskan waktu puluhan tahun membangun salah satu jaringan pertahanan udara yang cukup canggih di dunia, yang dirancang khusus untuk mendeteksi dan menghancurkan jenis pesawat pendukung ini. Israel hanya memiliki 7 pesawat tanker pengisian bahan bakar Boeing 707, sebuah armada yang sangat kecil dibandingkan dengan operasi besar yang mereka rencanakan. Serangan tanggal 13 Juni melibatkan lebih dari 200 jet tempur dan meluncurkan 330 amunisi, jauh lebih banyak pesawat daripada yang dapat didukung oleh armada tanker kecil mereka selama operasi berkelanjutan jauh di dalam wilayah musuh. Disinilah para insinyur Amerika dan Israel mulai mengerjakan apa yang hanya dapat digambarkan sebagai modifikasi bedah pada F-35. Richard Abulafia, seorang pakar kedirgantaraan, mengatakan kepada Middle East Eye bahwa Israel bekerja sama dengan Amerika Serikat secara praktis melakukan pembedahan pada jet yang sudah ada untuk melakukan modifikasi ini. Solusi yang mereka kembangkan melibatkan tangki eksternal, tetapi bukan sembarang tangki eksternal. Ini harus dirancang khusus untuk mempertahankan karakteristik siluman F-35, salah satu masalah teknik paling menantang dalam penerbangan modern. F-35 mengandung bahan penyerap radar, dan seluruh rekayasanya dirancang untuk menghindari deteksi. Perubahan apapun pada tubuh pesawat dapat membahayakan fitur-fitur tersebut. Studi desain awal telah diselesaikan oleh Israel Aerospace Industries dan anak perusahaan Elbit Systems pada tangki tetes eksternal 600 galon serta tangki bahan bakar konformal. Tangki 600 galon masing-masing akan menambah sekitar 1.814 kg bahan bakar, sehingga meningkatkan total kapasitas bahan bakar F-35I sekitar 40%, dari lebih dari 8.391 kg menjadi lebih dari 12.000 kg. Namun, inilah bagian brilian dari solusi rekayasa ini. Tiang penyangga yang menahan tangki penjatuhan juga kabarnya akan dilepas agar tidak mengorbankan kemampuan siluman saat tangki-tangki tersebut dibuang saat pesawat mendekati wilayah udara musuh. Artinya, F-35 dapat menerbangkan bagian pertama perjalanannya dengan membawa tangki bahan bakar eksternal berukuran besar, lalu menurunkan kedua tangki beserta titik pemasangannya sebelum memasuki wilayah udara Iran, memulihkan kemampuan siluman penuhnya. Tantangan teknis dari modifikasi ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Salah satu tantangan yang dicatat oleh majalah aviasi pada tahun 2021 adalah bahwa setelah tangki dijatuhkan,
Bagian lain pesawat dapat terpapar radar karena titik pemasangan dan saluran bahan bakar tidak akan tertutup oleh bahan penyerap radar apapun. Penyelesaian masalah ini memerlukan pengembangan tiang penyangga yang dapat diejeksi dan memastikan bahwa setiap permukaan yang terbuka mempertahankan sifat penyerap radar pesawat. Laporan dari tahun 2021 menyebutkan bahwa Pusat Uji Terbang Angkatan Udara Israel di Tel Nov AFB sedang mengembangkan tangki penurun eksternal yang akan membantu F-35I Adir menyelesaikan misi jarak jauh di atas target lingkaran ketiga. Terminologi militer merujuk pada ancaman yang tidak berbatasan dengan Israel, seperti Iran. Waktu perkembangan ini sangatlah penting. Pada tahun 2021, Walla News Israel melaporkan bahwa Angkatan Udara Israel sedang mengerjakan tangki jatuh untuk F-35I Adir. Laporan saat itu mengatakan Israel dapat menyelesaikan modifikasi dalam waktu 2 tahun. Serangan Juni 2025 menandai tepat 4 tahun sejak laporan awal tersebut, yang menunjukkan kemampuan ini telah dikembangkan dan diuji dalam jangka waktu yang lama. Pada pagi hari tanggal 13 Juni 2025, upaya rekayasa yang berlangsung selama bertahun-tahun ini diuji hingga tuntas. Dengan nama sandi Operasi Rising Lion, pasukan pertahanan Israel dan Mossad melancarkan serangan terhadap lokasi nuklir utama dan instalasi militer di seluruh Iran. Serangan tersebut melibatkan Lockheed Martin F-35 dan F-16, serta Boeing F-15, dan menargetkan beberapa lokasi di Iran, termasuk fasilitas pengayaan nuklir Natanz. Pesawat tempur F-35I Adir yang dimodifikasi memimpin jalan. Kemampuan siluman mereka memungkinkan mereka menembus wilayah udara Iran tanpa terdeteksi dan memulai pembongkaran sistematis jaringan pertahanan udara Iran. Israel mengatakan mereka telah menghancurkan sebagian besar pertahanan udara Iran dan sekarang dapat menyerang sasaran di seluruh negeri sesuka hati. Yang membuat pencapaian ini lebih luar biasa adalah keuntungan strategis yang diberikannya. Dengan mengurangi ketergantungan pesawat pada tanker, lebih banyak bahan bakar dapat dibagi di antara pesawat yang tersisa, meningkatkan jangkauan serta waktu tempuh tanker. Ini berarti armada tanker kecil Israel dapat difokuskan untuk mendukung jenis pesawat lain, sementara F-35 beroperasi secara independen. Keberhasilan modifikasi ini mewakili lebih dari sekadar kemenangan taktis. Ini adalah perubahan mendasar dalam proyeksi kekuatan udara. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Middle East Eye bahwa skala serangan Israel pada hari Jumat dan sifat kejutannya berarti peningkatan tersebut merupakan perubahan besar bagi F-35. Namun, ceritanya tidak berakhir dengan serangan yang berhasil. Teknologi yang didemonstrasikan pada tanggal 13 Juni memiliki implikasi yang jauh melampaui Timur Tengah. Kinerja F-35 akan dipelajari secara cermat oleh negara-negara Timur Tengah yang ingin memilikinya, serta musuh Amerika Serikat, seperti China dan Rusia. Negara lain yang mengoperasikan F-35 niscaya tertarik dengan modifikasi serupa. Negara-negara seperti Inggris, Australia, Jepang, dan Korea Selatan semuanya menghadapi skenario potensial di mana jangkauan yang diperluas tanpa pengisian bahan bakar udara dapat terbukti menentukan. Kolaborasi antara insinyur Amerika dan Israel pada dasarnya telah membuka babak baru dalam pengembangan kemampuan F-35. Pengetahuan teknis yang diperoleh dari proyek ini juga memajukan bidang desain pesawat siluman yang lebih luas. Usulan peningkatan armada F-22 Angkatan Udara Amerika Serikat juga mencakup tangki dan tiang penyangga berdaya hambat rendah, sebuah konsep yang mungkin memiliki kesamaan dengan solusi yang diadopsi Angkatan Udara Israel untuk F-35I Adirnya. Dari perspektif industri, perkembangan ini menunjukkan hubungan unik antara kontraktor pertahanan Amerika dan perusahaan kedirgantaraan Israel. Israel Aerospace Industries akan memproduksi sayap luar F-35 Israel dan mungkin juga berperan dalam pengembangan usulan F-35 2 kursi. Model kemitraan ini memungkinkan solusi inovatif yang mungkin tidak muncul dari program pembangunan satu negara tradisional. Waktu pengungkapan kemampuan ini juga bertepatan dengan pergeseran strategis yang lebih luas di kawasan tersebut. Iran telah mengumpulkan 409 kg uranium murni 60% pada Mei 2025, yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan untuk penggunaan sipil dan mendekati tingkat militer. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat, Michael Kurilla, memperingatkan pada tanggal 10 Juni 2025 bahwa Iran hanya beberapa minggu lagi dari memiliki senjata nuklir. Konteks ini membuat demonstrasi sukses kemampuan serangan jarak jauh menjadi sangat penting. Kemampuan untuk melakukan serangan presisi tanpa bergantung pada aset pengisian bahan bakar udara yang rentan memberi perencana militer opsi yang sebelumnya tidak ada sebelum modifikasi ini. Pencapaian rekayasa ini juga menunjukkan evolusi berkelanjutan dari platform F-35.
Tidak seperti pesawat tempur sebelumnya yang sebagian besar tetap statis setelah produksi awal, desain arsitektur terbuka F-35 memungkinkan peningkatan dan modifikasi berkelanjutan. Israel memiliki pengaturan khusus dengan Lockheed Martin untuk membuat perubahan dan penambahan independen pada perangkat lunak misi yang mendasari F-35I Adir dan mengoperasikan pesawat tanpa harus bergantung pada sistem informasi logistik otonom. Kedepannya, program modifikasi yang sukses ini kemungkinan besar hanyalah awal dari upaya perluasan jangkauan F-35. Israel juga tengah menggarap studi desain awal untuk tangki bahan bakar konformal khusus untuk F-35, yang akan sangat bermanfaat dalam mengurangi dampak merugikan pada penampang radar F-35 dan juga akan membebaskan titik keras untuk senjata. Tangki bahan bakar konformal, yang menempel pada badan pesawat alih-alih menggantung di bawahnya, dapat memberikan jangkauan yang lebih jauh sekaligus mempertahankan karakteristik siluman selama keseluruhan misi. Teknologi ini, pada akhirnya, dapat membuat pengisian bahan bakar udara tidak diperlukan lagi untuk banyak misi serangan jarak jauh. Implikasi yang lebih luas untuk peperangan udara sangatlah besar. Selama puluhan tahun, pengisian bahan bakar udara telah menjadi pendorong operasi jarak jauh dan kerentanan kritis. Pesawat tanker memerlukan pengawalan pesawat tempur, beroperasi dari pola penerbangan yang dapat diprediksi, dan menghadirkan target bernilai tinggi bagi pasukan musuh. Kemampuan untuk menghilangkan ketergantungan ini secara mendasar mengubah cara kampanye udara direncanakan dan dilaksanakan. Dari sudut pandang pencegahan, kemampuan yang ditunjukkan mengirimkan pesan yang jelas kepada musuh potensial. Pengetahuan bahwa pesawat tempur siluman sekarang dapat beroperasi pada jarak yang sebelumnya mustahil tanpa pesawat pendukung memaksa perencana musuh untuk mempertimbangkan kembali strategi pertahanan mereka. Sistem pertahanan udara yang diposisikan untuk melindungi terhadap serangan jarak pendek mungkin sekarang tidak memadai. Keberhasilan operasi Rising Lion juga mengesahkan investasi Amerika selama bertahun-tahun dalam kemampuan militer Israel. Pengadaan F-35 sepenuhnya didanai oleh bantuan Amerika melalui perjanjian pengimbangan yang diberikan kepada Israel. Terobosan teknologi yang dicapai melalui kemitraan ini tidak hanya menguntungkan keamanan Israel, tetapi juga memajukan kemampuan militer Amerika. Bagi pria dan wanita yang bertugas di Angkatan Udara di seluruh dunia, perkembangan ini melambangkan peningkatan kemampuan misi dan peningkatan peluang bertahan hidup. Pesawat tempur siluman yang dapat beroperasi secara mandiri pada jarak jauh dapat menyelesaikan misi yang tidak mungkin dilakukan atau sangat berisiko jika menggunakan pesawat dan taktik konvensional. Prinsip-prinsip rekayasa yang ditunjukkan dalam program ini tidak diragukan lagi akan memengaruhi desain pesawat masa depan. Kemampuan untuk menambah dan menghapus sistem eksternal sambil mempertahankan karakteristik siluman membuka kemungkinan baru untuk konfigurasi pesawat modular. Pesawat tempur masa depan mungkin dirancang sejak awal untuk mengakomodasi modifikasi khusus misi yang dapat dipasang dan dilepas sesuai kebutuhan. Saat kita melihat ke arah konflik di masa depan, kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan melintasi jarak yang jauh tanpa bergantung pada pesawat pendukung yang rentan menjadi semakin berharga. Musuh potensial sedang mengembangkan senjata anti-akses yang dirancang khusus untuk menargetkan tanker dan pesawat pendukung lainnya. Kemampuan F-35I Adir yang terbukti untuk beroperasi secara independen menghilangkan kerentanan ini dari persamaan. Keberhasilan modifikasi ini juga menyoroti pentingnya investasi berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan. Garis waktu 4 tahun dari konsep awal hingga kemampuan operasional menunjukkan bahwa teknologi terobosan memerlukan upaya dan sumber daya yang berkelanjutan. Perencana militer yang memulai proyek ini pada tahun 2021 tidak dapat memprediksi secara pasti keadaan yang akan memerlukan penggunaannya, tetapi pandangan ke depan mereka dalam mengembangkan kemampuan tersebut terbukti menentukan. Bagi sekutu dan mitra di seluruh dunia, kemampuan yang ditunjukkan memberikan jaminan keamanan yang ditingkatkan. Negara yang menampung pasukan Amerika atau sekutu dapat memiliki keyakinan lebih besar bahwa dukungan akan tersedia, bahkan di lingkungan yang diperebutkan di mana pengisian bahan bakar udara mungkin tidak memungkinkan. Pencapaian teknologi ini juga memperkuat pentingnya menjaga kemitraan industri antara negara-negara sekutu. Kolaborasi antara insinyur Amerika dan Israel menghasilkan solusi yang mungkin tidak dapat dikembangkan oleh kedua negara secara independen. Model pengembangan kooperatif ini dapat menjadi semakin penting seiring dengan semakin kompleksnya tantangan militer. Saat kita menyimpulkan kisah luar biasa tentang inovasi teknik dan kemampuan militer ini, ada baiknya kita merenungkan apa yang diwakili oleh pencapaian ini. Hanya dalam waktu 4 tahun, para insinyur dari dua negara mengambil salah satu pesawat tempur tercanggih di dunia dan secara fundamental memperluas cakupan operasionalnya.
Mereka memecahkan tantangan teknis yang rumit, memelihara kemampuan pesawat yang paling penting, dan mendemonstrasikan hasilnya dalam kondisi pertempuran yang sebenarnya. Pesawat tempur F-35I Adir yang dimodifikasi dan terbang di atas Iran pada tanggal 13 Juni 2025 mewakili lebih dari sekadar perangkat keras militer canggih. Mereka mewujudkan kecerdikan, kemitraan, dan keunggulan teknologi yang terus menjamin keamanan negara-negara bebas di seluruh dunia. Terobosan dalam kemampuan pesawat tempur siluman ini mengingatkan kita bahwa inovasi teknologi tetap menjadi salah satu alat paling ampuh untuk menjaga perdamaian melalui kekuatan. Ketika musuh potensial mengetahui bahwa negara demokrasi memiliki keunggulan teknologi yang luar biasa, mereka cenderung tidak melakukan tindakan agresif yang dapat menimbulkan konflik. Keberhasilan operasi Rising Lion dan F-35 yang dimodifikasi menunjukkan bahwa pasukan militer Amerika dan Sekutu terus berada di depan ancaman yang muncul melalui inovasi, kemitraan, dan komitmen yang teguh terhadap keunggulan. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk melihat secara mendalam salah satu kemajuan paling signifikan dalam penerbangan militer dalam beberapa tahun terakhir. Jika Anda menganggap analisis ini berharga, silakan sukai video ini dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang teknologi dan kemampuan yang menjaga keamanan dunia kita. Dan sampai jumpa.